Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Anak-anakku, hari ini berjumpa kembali dengan Ustazah Dwi ya. Di kesempatan kali ini Ustazah Dwi akan membahas tema 2 dengan judul Selalu Berhemat Energi. Kalian ingat kembali materi yang sudah Ustazah sampaikan pada pembelajaran sebelumnya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, sebaiknya kamu membaca teks dengan seksama. Nah, ada beberapa teknik membaca, salah satunya adalah dengan membaca memindai. Apa yang dimaksud dengan membaca memindai? Membaca memindai adalah suatu teknik membaca untuk menemukan informasi dari bacaan secara cepat dan tepat dengan cara melihat keseluruhan halaman demi halaman dan berhenti pada bagian yang dimaksud. Atau dapat juga diartikan membaca sekilas tetapi teliti. Selanjutnya, membaca memindai digunakan dengan tujuan antara lain yang ke-1, menemukan topik tertentu. Yang kedua, menemukan makna kata dalam kamus. Ketiga, mencari nomor telepon dalam buku petunjuk telepon. Keempat, membaca petunjuk pemakaian obat. Kelima, mencari lowongan pekerjaan di koran. Keenam, menemukan informasi tertentu yang terdapat dalam daftar. Anak-anakku, di kesempatan kali ini Ustazah Dwi akan membahas tentang menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. Sebelumnya di tema 1 kalian sudah belajar bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks bacaan. Pada tema 2 ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. Namun sebelumnya kalian harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan teks visual. Teks visual adalah teks yang cara penyampaiannya menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan, misalnya gambar. Jadi, teks visual ini berupa gambar, bukan berupa tulisan. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. Yang pertama, kalian harus mencermati dan mengamati gambar dengan teliti. Nah, di sini kita harus benar-benar mencermati dan mengamati gambar dengan sampai dengan detail-detailnya dan secara terperinci ya. Yang kedua, temukan informasi-informasi yang terdapat dalam teks visual. Jadi, selain mengamati gambar, kalian juga harus mencari informasi-informasi penting yang berhubungan dengan gambar tersebut. Yang ketiga, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. Setelah kalian mengamati dan menemukan informasi yang penting, kemudian kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Langsung saja ke contoh, perhatikan gambar berikut. Ingat ya, tadi langkah yang pertama apa? Kalian harus mengamati dan mencermati gambar dengan teliti. Silakan kalian mengamati gambar berikut. Jangan lupa untuk melihat secara detailnya ya. Perlu diingat bahwa tema kita di tema 2 ini tentang sumber energi. Jadi teks yang akan disajikan juga berupa sumber energi atau berhubungan dengan sumber energi. Sampai sini anak-anak sudah bisa menemukan informasi-informasi penting apa saja yang didapatkan? Ya, yang pertama tentang energi cahaya. Dari mana kita tahu gambar ini membahas tentang energi cahaya? Di sini kalian bisa melihat bahwa ada seorang anak yang sedang membaca buku menggunakan lampu meja. Nah, lampu ini merupakan contoh dari energi cahaya. Lalu informasi yang kedua adalah pemanfaatan energi cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah Ustazah jelaskan tadi di awal bahwa lampu merupakan contoh energi cahaya
Dan anak yang ada di gambar ini memanfaatkan lampu untuk menerangi ketika ia sedang membaca buku. Yang ketiga, penggunaan lampu belajar sebagai contoh dari pemanfaatan energi cahaya. Seperti yang Ustazah sudah jelaskan di awal tadi, gambar ini berbicara tentang energi cahaya dan juga pemanfaatannya. Dan pada gambar yang Ustazah sajikan adalah pemanfaatan lampu belajar sebagai penerangan saat gelap untuk membaca buku. Dan itu merupakan pemanfaatan dari energi cahaya. Sampai sini apakah kalian sudah paham? Mudah bukan untuk menemukan informasi penting yang terdapat pada gambar? Setelah kita menemukan informasi penting, langkah selanjutnya adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya, kalian perhatikan gambar yang Ustazah sajikan berikut ini ya. Gambar ini masih gambar yang tadi. Ingat, yang pertama tadi poin pentingnya adalah tentang energi cahaya. Nah, di sini kalian silakan mengembangkan kalimat energi cahaya ini menjadi suatu kalimat yang lebih panjang atau lebih rinci lagi. Di sini sudah Ustazah sediakan contoh gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Energi cahaya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ini merupakan gagasan pokok ya. Ingat, keseluruhan isi gambar merupakan gagasan pokok. Jadi kalian harus benar-benar teliti dan benar-benar melihat detail pada gambar yang disajikan. Lalu, apabila kita sudah menemukan gagasan pokok, berarti tinggal menemukan gagasan pendukungnya. Untuk gagasan pendukungnya adalah dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan energi cahaya. Misalnya pada malam hari, cahaya sangat diperlukan untuk penerangan jalan, penerangan di dalam rumah, dan salah satunya membantu kita untuk memudahkan proses belajar di malam hari. Nah, ini tadi merupakan contoh dari gagasan pendukung. Kalian perlu ingat bahwa dari mulai gagasan pokok dan gagasan pendukung harus isinya itu mencerminkan informasi-informasi penting yang sudah kita cari sebelumnya. Jadi jangan sampai isinya berbeda dengan informasi-informasi penting yang sudah kita cari sebelumnya. Ini saja materi yang dapat Ustazah sampaikan pada pembelajaran hari ini. Terima kasih anandaku yang sudah menyimak video dari Ustazah. Tetap semangat belajar di rumah ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.